Sahabat, wafat dalam tugas. Itulah momen kematian yang dimuliakan. Itu sama seperti pemuka agama yang wafat ketika sedang berdoa, sama dengan pekerja sosial yang menjemput ajalnya ketika sedang melayani, sama dengan para jenderal, kolonel, dan tentara yang wafat dalam medan pertempuran ketika membela negara. Seniman pun dimuliakan ketika ia wafat dalam bertugas. Ketika ia wafat di tengah karya seninya, di tengah pertunjukan seninya. Ini pengantar yang kuat untuk kita mulai diskusi bulanan Komunitas Puisi Esei ASEAN yang ke-11, bekerja sama dengan Badan Bahasa dan Sastra Sabah. Topiknya kali ini mengenai sajak-sajak Hamid Djabar sebelum maut itu tiba, karena Hamid Djabar ini penyair Indonesia yang satu-satunya wafat ketika membaca puisi, yang mungkin juga di dunia satu-satunya penyair yang menyambut ajalnya di atas panggung. Pembicaranya adalah Sutarji Kasumbahri, sahabat dan rekan kerjanya sendiri, yang tentu saja banyak mengetahui seluk-seluk batin dari Hamid Djabar. Peran saya di sini memperkaya diskusi juga dengan menambahkan referensi seniman, musisi yang juga wafat bersama tenggelamnya kapal Titanic. Kita mulai dulu dari datanya, bahwa inilah Hamid Djabar. Ia wafat di atas panggung di tahun 2004 di kampus UIN, di tahun 2004 ya, di kampus UIN Jawa Barat, dalam usia 55 tahun. Dan ketika ia wafat, dikatakan di sana ia sedang membacakan puisinya yang antara lain berbunyi, "Walau Indonesia menangis, mari kita bernyanyi." Ini kalimat yang bersayap, yang mendalam metafornya itu, bahwa kita bernyanyi walaupun Indonesia menangis. Kala itulah tiba-tiba Hamid Djabar, dia jatuh di panggung itu dan kemudian wafat. Kita pun teringat, ini 8 musisi yang juga wafat dalam tugas sebagaimana Hamid Djabar. 8 musisi yang terus memainkan musik, menenangkan penumpang bersama dengan tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Kala itu kapal Titanic sedang tenggelam, tapi para musisi ini, mereka tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi mereka tetap bermain musik dan mengiringi penumpang, menenangkan penumpang, agar para penumpang tidak lebih panik lagi, dan akhirnya resikonya para musisi ini pun ikut tenggelam bersama kapal Titanic itu. Nah, ini satu adegan yang diambil dari filmnya, film Titanic, bahwa ketika kapal tenggelam itu para musisi ini sedang memainkan satu musik religius di abad pertengahan yang judulnya Nearer My God to Thee. Mereka memainkan violin di sana, memainkan bass di sana, mengiringi para penumpang yang sebagian panik karena kapal akan tenggelam, dan mereka dengan tenang saja memainkan musik itu untuk ikut tenggelam bersama kapal Titanic. Nah, ininya salah satu lirik dari lagu itu. Isi dari
lagu dan musik yang berjudul Nearer My God to Thee, salah satu liriknya adalah kami terus bernyanyi melalui lagu karena ini cara kami mendekat padamu. Kita dengar bersama, ini cuplikan musik yang dimainkan oleh para musisi di Titanic itu sangat menyayat hati, dan lagu ini selalu dikenang sebagai lagu yang sangat historik. Kami terus bernyanyi melalui lagu, cara kami mendekat padamu. Itu cuplikannya, dan gambar yang nampak di layar ini adalah bagian dari film Titanic. James Cameron, para musisi di sana bersama-sama mereka terus memainkan violin, mengiringi para penumpang, menenangkan mereka dengan lagu-lagu yang salah satunya adalah Nearer My God to Thee. Nah, ini kesaksian para penumpang. Karena ini dicatat oleh koran-koran setempat bahwa mereka yang selamat dari tenggelamnya kapal Titanic bersaksi 8 musisi ini terus bermain musik hingga kapal tenggelam. Pemimpin musik ini namanya adalah Wallace Henry Hartley. Ia wafat bersama tenggelamnya kapal Titanic. Usianya kala itu baru 34 tahun. Dan berita tenggelamnya kapal Titanic ini sangat heboh di tahun 1912, karena saat itu memang Titanic ini adalah benda ciptaan manusia yang paling besar yang pernah ada yang bergerak di zamannya. Dibanding kereta, dibanding aneka benda-benda lain yang pernah dibuat manusia sepanjang sejarah, di tahun 1912 Titanic lah benda yang paling besar yang bergerak dan mengapung di laut. Di kala itu juga wafat lebih dari 1.500 orang. Ini berita yang minta ampun besarnya, berbulan-bulan menjadi isu, menjadi elaborasi media-media di sana. Dan juga kisah 8 musisi yang terus bermain musik hingga kapal tenggelam, dan mereka ikut tenggelam bersama kapal itu. Ini pun menjadi legenda karena banyak yang menyaksikan dan banyak yang menyatakan itu. Bahkan kemudian menghormati mereka di UK, di Inggris, dibangun museum untuk mengenang 8 musisi di kota Southampton, United Kingdom. Penduduk setempat menghormati para musisi ini yang dianggap mereka mengerjakan sesuatu yang sangat mulia. Lalu kemudian pemimpin dari band itu yang bernama musisinya itu Hartley, nama lengkapnya adalah Wallace Henry Hartley. 2 minggu setelah kapal tenggelam, jasad Hartley ditemukan mengambang di laut yang karena itu es, jadi badannya pun termasuk yang masih kaku, masih utuh ya. Ditemukan juga di sana, disaksikan, bahkan ada banyak sekali dokumen-dokumennya. Ia ditemukan tetap menggunakan baju yang lengkap dengan kotak berisi violin. Jadi violin yang dia mainkan itu ada di dalam kotak, yang kotak itu terikat, terselempang di badannya. Jadi ia ditemukan wafat utuh dengan kotak violin yang ia mainkan di kapal itu. Ketika Hartley ini dimakamkan, karena berita ini begitu heboh, dedikasinya itu begitu heboh, hingga diberitakan 40.000 orang berdiri sepanjang jalan menghormati prosesi pemakamannya.
Dan ini juga yang istimewa, tahun 2013, 100 tahun kemudian, karena violin yang ia mainkan dan tenggelam bersama Titanic itu ditemukan bersama badannya, dan sudah dites bahwa violin itu benar adalah violin yang ia mainkan ketika kapal tenggelam. Violin itu pun dilelang dan ia laku 1,7 miliar US dollar yang kira-kira sama nilainya dengan 240 miliar rupiah. Jadi mungkin inilah violin, bahkan inilah alat musik yang paling mahal dalam sejarah, lebih karena historicity-nya, lebih karena kisah sejarahnya, bahwa violin ini dimainkan oleh Hartley ketika kapal akan tenggelam dan ia ikhlas tenggelam bersama kapal, dan violin ini ia bawa, ia selempangkan kembali ke badannya. Ketika ia mati pun, violin ini pun ditemukan. Karena kisah historik inilah begitu mahal harga violin ini. Dan kemudian kita tahu per hari ini kisah 8 musisi yang ikhlas bermain musik hingga tenggelam bersama kapal Titanic yang juga tenggelam. Untuk menenangkan penumpang, ini dimasukkan sebagai kisah kepahlawanan, kisah-kisah heroism, kisah-kisah perjuangan, pengorbanan, kebesaran jiwa manusia yang pernah terjadi di laut. Tak banyak peristiwa di laut yang terjadi yang menunjukkan kepahlawanan manusia. Kisah 8 musisi ini yang wafat dalam tugas, seniman yang mati dalam tugas di era 1912 di kapal Titanic, ini sekarang dianggap salah satu kisah kepahlawanan yang paling menyentuh. Ini contoh lain bagaimana seniman itu wafat dalam tugas. Kita kembali ke topik kita, bahwa Hamid Jabbar pun ia wafat dalam tugas ketika membacakan puisi di panggung. Ia bacakan ini di kampus, ia bacakan ini mengajak pembacanya, pendengarnya untuk merenung, dan ia pun wafat dalam tugas. Seperti tadi kita katakan di awal, bahwa kematian ketika bertugas itulah salah satu kematian yang paling mulia, kematian yang paling puitik, yang memang didambakan oleh banyak orang. Di tahun 2004, kini sudah 18 tahun sudah wafatnya sahabat kita Hamid Jabbar, dan kita membacakan Al-Fatihah untuk Hamid Jabbar. Salam.